Shalom saudara, apa kabar? Puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah pada saat ini, saya ingin membagikan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus. Puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini saya mengambil nas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Nah, penting senantiasa kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna, sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita kedapatan dalam keadaan terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Puji akan nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan beberapa hal mengenai ayat firman Tuhan ini ya kepada kita semua. Yang pertama yaitu dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga Allah damai sejahtera memelihara, menguduskan kamu seluruhnya. Nah, siapakah Allah damai sejahtera itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menguduskan kita seluruhnya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menguduskan kehidupan kita? Yaitu ketika dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Disitulah karya penebusannya dikerjakan bagi kita. Ketika kita percaya kepadanya dan meminta ampun dosa kita diampuni, hidup kita dikuduskan, dibenarkan. Nah, sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi orang-orang yang telah dikuduskan. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur karena kita sebagai pengikut Kristus, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia bukan hanya mengasihi kita, tapi dia memberikan dirinya untuk kita, menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dikuduskan oleh kuat kuasa darahnya. Puji akan nama Tuhan. Dan bagian yang kedua kita lihat, dikatakan semoga roh kita juga terpelihara terpelihara sempurna di dalam Dia, seperti itu. Bagaimana roh kita terpelihara dengan sempurna di dalam Dia? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus Kristus juga menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri roh kebenaran yang diberikan kepada orang percaya untuk menolong orang percaya menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena untuk menjalani kehidupan ini di dalam dunia, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu penolong yang harus senantiasa menolong kita. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga seperti itu, dan Roh Kudus turun. Nah, seperti yang sudah dijanjikan olehnya kepada kita. Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang percaya, bahkan berdiam di dalam diri orang-orang yang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri seperti yang saya katakan tadi. Nah, waktu kita percaya dan Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kita dipenuhi, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi pengikut Kristus yang diberi kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah diberi kemampuan pengurapan yang daripadanya. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri orang-orang percaya, bahkan menolong orang-orang percaya kita sebagai pengikut Kristus untuk menjalani kehidupan ini. Makanya bisa dilihat perbedaan antara orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat kehidupan Petrus. Ketika Petrus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus turun atas kehidupannya, bahkan berdiam dalam kehidupannya, Petrus dipakai untuk memberitakan Injil. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, seperti itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung
sekeliling bumi. Jadi ketika orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan dipakai untuk bersaksi. Bersaksi bagi siapa? Bersaksi bagi nama Yesus. Bersaksi bagi siapa? Bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia, dalam pribadi manusia. Puji akan nama Tuhan. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus, nah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kita ini dibaharui oleh Tuhan, sehingga roh kita ini ada dalam kuasa dan pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Kristus sendiri, oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lah yang akan menuntun roh kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Allah, apa yang dirasakan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dialah yang memerintah dalam kehidupan kita, dialah yang mengendalikan roh kita, seperti itu. Sehingga roh kita ada dalam pemeliharaannya. Puji akan nama Tuhan. Berikut kita melihat ya, jiwa. Berbicara tentang jiwa kita juga perlu terpelihara dengan sempurna. Berbicara tentang jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, penting agar pikiran kita terpelihara, perasaan kita terpelihara, dan kehendak kita juga terpelihara. Tentunya kita berharap semuanya ada dalam pengawasan Kristus ya, pengawasan daripada Roh Kudus sendiri. Seperti itu. Penting memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang terdapat di dalam Kristus Yesus, dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan banyak perencanaan. Tapi ketika pikiran kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan Kristus, dan kita memiliki kehendak Kristus, tentunya hidup kita, apa yang kita kerjakan, lakukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi agar jiwa kita terpelihara, kita perlu meminta pertolongan daripada Roh Kudus, agar dia senantiasa menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Oleh sebab itu di dalam Galatia dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seperti itu. Jadi penting hidup kita dipimpin oleh roh. Ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, tentunya pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan sejalan dengannya. Tentunya pikiran, perasaan kita, berbicara tentang jiwa kita ada dalam pemeliharaannya. Nah, seperti itu. Berikut, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Nah, penting juga memelihara tubuh kita ya. Tubuh berbicara tentang kehidupan fisik kita, jasmani kita. Penting untuk terpelihara dengan sempurna. Nah, mengapa? Karena roh kita ini berdiam di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak rawat, bagaimana kita bisa melayani dengan lebih efektif lagi ya. Penting melayani dalam tubuh yang sehat, seperti itu. Mengapa? Untuk melakukan sebuah pelayanan diperlukan tubuh yang sehat. Ketika tubuh kita kurang sehat, kita kurang fit, susah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam dalam kehidupanmu ya, dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi tubuh ini harus dijaga. Mengapa? Karena tubuh ini adalah tempat Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini yang mau dipakai Tuhan untuk melayani. Jadi perlu menjaga kesehatan tubuh senantiasa setiap hari, tentunya dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, makan buah dan sayuran, seperti itu ya. Makan juga makanan yang mengandung protein dan gizi, seperti itu. Oleh sebab itu, dengan begitu kita akan bisa terpelihara. Tentunya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan hidup kita bagaimana memelihara tubuh ini dengan baik. Kita diberi hikmat, kita diberi pengetahuan, kita diberi kepandaian daripada Tuhan, sehingga kita bisa merawat tubuh kita ini dengan baik. Nah, Daniel, salah seorang tokoh yang di dalam Alkitab, bagaimana dia menjaga kesehatannya.
dikatakan dia makan sayur dan buah-buahan ya, minum air putih saja seperti itu. Daniel dia merawat tubuhnya. Nah, dia menjaga kesehatannya, dia makan makanan yang baik, yang bermanfaat bagi tubuhnya. Mengapa? Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak air ya, seperti itu. Nah, sehingga salah satunya kita juga harus banyak minum air putih. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa memperhatikan kehidupan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna ya, sehingga ketika Tuhan datang kita kedapatan tidak bercacat di hadapannya. Nah, oleh sebab itu penting hidup senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan dalam kehendak Roh Kudus, sehingga senantiasa pikiran, perasaan, kehendak kita senantiasa berada dalam jalan-jalannya. Dan penting merawat tubuh ini. Mengapa? Karena tubuh ini adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam dalam kehidupan kita. Nah, puji akan nama Tuhan, sehingga kita masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan cinta Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau agar semua orang diselamatkan. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.